Sudah kita saksikan sendiri begitu khawatirnya Merab dvalishvili kehilangan gelarnya saat dipertemukan dengan Umar Nurmagomedov. Dengan sangat effort, ia membuat banyak sekali video untuk mencari alasan apapun agar Umar Nurmagomedov bisa ia hindari. Sejak awal, ia memang tak mau Umar menjadi lawan untuk pertahanan gelar pertamanya. Ia begitu khawatir status juaranya hanya berlangsung singkat. Merab selalu marah, tantrum gak karuan ketika ditanya siapapun tentang Umar. Where is him? Where is him? Tell me. He wants to get knocked down from something. Dan saat preskon, ia semakin tantrum terlihat sangat insecure. Man first, okay? Fuck this bag, fuck the money, fuck everything else, okay? You have to be the man first. Okay, I don't give a shit, okay? Sampai-sampai sepanjang preskon itu ia hanya terus-menerus menjelaskan ketidaklayakan Umar Nurmagomedov untuk melawannya. Ia masih tak mau terima Umar menjadi lawannya. Sosok Umar seperti menjadi momok yang membuatnya begitu gusar, tak bisa tenang dan berpikir jernih. Merab memang harus khawatir, dan inilah analisa bahaya yang Umar bawa untuk Merab dan membuatnya begitu insecure dan tantrum. Langsung saja kita bahas. Pertarungan antara Umar Nurmagomedov versus Merab dvalishvili akan menjadi salah satu pertarungan paling menarik di divisi bantamweight. Umar dengan gaya bertarung yang fleksibel dan tak terkalahkan memiliki keunggulan yang dapat membuatnya menang melawan Merab. Umar Nurmagomedov memiliki gaya bertarung lengkap. Ia tak hanya mengandalkan grappling khas Dagestan yang legendaris, tetapi juga striking yang presisi dan kreatif. Umar memiliki arsenal striking yang luas, termasuk tendangan spinning dan kombinasi pukulan yang tajam. Dibandingkan Merab, Umar lebih unggul dalam hal striking secara keseluruhan. Umar juga mampu menyesuaikan gaya bertarungnya dengan lawan, membuatnya sulit untuk diprediksi. Sementara Merab cenderung mengandalkan agresi dan tekanan fisik yang konsisten. Umar sangat berpeluang bisa memanfaatkan celah ini dengan serangan balik yang efektif. Meski Merab dvalishvili dikenal sebagai grappler tangguh dengan kemampuan takedown yang luar biasa, namun kita tahu background gulat sambo Dagestan Umar yang memiliki takedown defense yang sangat baik. Hal ini bisa membuat Merab kesulitan menjalankan rencana permainan utamanya, yaitu mendominasi dengan agresi takedown tanpa henti. Dengan begitu Umar bisa memaksa Merab beradu striking atau bahkan mengontrolnya di ground. Umar juga seringkali memanfaatkan kesalahan lawan saat grappling untuk mencetak kemenangan submission. Jika Merab terlalu agresif dalam grappling, Umar dapat membalikkan situasi dengan teknik submission yang mematikan. Umar memiliki IQ bertarung yang luar biasa. Ia tidak hanya mengandalkan fisik tetapi juga strategi matang yang dikembangkan bersama timnya, termasuk sepupunya Habib Nurmagomedov. Umar dapat membaca pola serangan lawan dengan cepat dan menyesuaikan strategi di tengah pertarungan. Ini memberinya keunggulan dalam menghadapi tekanan konstan dari Merab. Umar juga bertarung dengan efisiensi tinggi, meminimalkan pemborosan energi. Namun sebaliknya Merab cenderung bergantung pada agresi dan menghabiskan banyak stamina. Dalam pertarungan 5 ronde, Umar kemungkinan besar akan lebih segar di ronde 4 dan 5 jika pertarungan sampai akhir. Merab dvalishvili terkenal dengan staminanya yang luar biasa yang memungkinkannya terus menekan lawan sepanjang pertarungan. Namun Umar juga memiliki stamina tinggi dan dia sangat pandai mengontrol ritme pertarungan. Umar dapat memperlambat atau mempercepat ritme pertarungan sesuai keinginannya, membuat Merab kesulitan menjaga agresi tanpa hentinya. Dan lagi dengan tekanan konstan dari Merab, Umar dapat memanfaatkan celah untuk melancarkan counter strike yang berbahaya. Umar Nurmagomedov tidak hanya membawa kemampuan individu, tetapi juga dukungan dari salah satu tim terbaik di dunia MMA, yaitu tim Habib Nurmagomedov.
Strategi yang diterapkan tim Dagestan seringkali membuat lawan tidak berkutik, terutama dalam aspek grappling dan kendali posisi. Tim Habib juga dipenuhi dengan grappler elit yang bahkan di atas level grappling Merab, dan Umar biasa berlatih dengan mereka. Gaya bertarung Merab bukanlah hal baru bagi Umar, ia sudah sangat hatam dengan senjata-senjata yang Merab bawa. Merab cenderung mengandalkan tekanan dan takedown yang sama, sangat monoton. Umar dengan mudah akan membaca pola ini dan ia bisa memanfaatkan kelemahan tersebut. Agresi Merab pun sering sekali meninggalkan celah yang sangat beresiko, terutama saat grappling. Umar dapat mengeksploitasi ini dengan submission atau serangan balik. Merab juga tidak memiliki variasi striking yang memadai untuk menghadapi lawan yang lebih teknis sekelas Umar di stand up fight. Secara mental pun Merab sebenarnya sudah kalah. Reaksinya seperti orang kalah yang mencari alasan. Ia seakan sudah kalah sebelum bertarung. Merab tak menunjukkan sedikit pun mental juaranya. Harus saya bilang Merab malah bertingkah seperti pengecut yang terus menghindar. Tak ada jiwa kesatria yang ia tunjukkan sebagai seorang juara. Tak ada respect apalagi sikap terhormat. Prediksi saya, kemungkinan besar pertarungan akan berlangsung ketat terutama di ronde awal. Namun dengan fleksibilitas gaya bertarung, teknik grappling superior dan kemampuan membaca lawan, Umar memiliki peluang besar untuk menang, baik melalui submission atau KO di ronde-ronde awal, atau keputusan juri setelah dominasi 5 ronde penuh. Bagaimana menurut kalian sendiri? Tulis analisa dan pendapat kalian di kolom komentar. Yang paling bagus akan kita pilih dan mendapatkan merchandise Umar Nurmagomedov. Syaratnya, kalian harus subscribe dulu. Artikel baru merchandise MMA Story Black Edition. Desain keren gak pasaran, bahan 100% cotton combat, adem lembut super nyaman, warna black supreme hitam pekat. Bisa diorder di Shopee melalui link di deskripsi video ini. Susah cari vendor konveksi terpercaya dan tepat waktu? Order saja di CV Alta Konveksi. Pengerjaan cepat, kapasitas besar, murah, berkualitas, dan bergaransi. Terpercaya ratusan klien, profesional dan berpengalaman sejak tahun 2013. Siap mengerjakan partai besar maupun kecil. Minimal order hanya 12 piece. Menerima order pembuatan kaos, polo shirt, training olahraga, seragam kantor, PDL, jaket, rompi, jas alma mater, jasket, wearpack, tas, dan lain-lain. Gratis jasa desain dan konsultasi dapat dikirim ke seluruh Indonesia dan luar negeri. Untuk order atau tanya-tanya WhatsApp kami sekarang juga atau langsung datang ke workshop kami di Kota Sukabumi, Jawa Barat.